Halo, salam sehat. Pada video kali ini kami akan memaparkan isu kontemporer yaitu COVID-19. Ini merupakan tugas kelompok dari agenda 1. Kami angkatan 33 kelompok 2 subkelompok 1 dengan pengampu materi Ibu Dr. Anda Rita Clara MED. Kenalkan, kami terdiri dari 1. Ratna Juwita Manurung SPD, yang kedua Rayanti Utami Eskom, yang ketiga Reni Evianti SPD, keempat Reni Febriska Sirait SPD, dan yang kelima Retno Wahyuni SPD. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Adapun gejala umum virus corona yaitu batuk, demam, sesak bernapas. Kemudian langkah preventif pencegahan virus corona yang pertama, tutup mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu maupun kain. Yang kedua, rajin cuci tangan dengan antiseptik setelah berkegiatan. Kemudian, segera ke rumah sakit jika mulai mengalami gejala demam, batuk, dan sesak napas. Yang keempat, gunakan masker penutup hidung dan mulut saat timbul gejala infeksi saluran nafas. Nah, selanjutnya budayakan hidup sehat dengan 1. Makan makanan yang sehat dan higienis. 2. Berobat jika ada infeksi sakit. 3. Rajin berolahraga. 4. Perbanyak minum air putih. Yang 5. Jangan lupa istirahat. Dampak COVID-19 dari segi pendidikan yaitu libur sekolah sebagai upaya antisipasi COVID-19 diberlakukannya mulai Senin 16 Maret 2020. Keputusan ini mencakup seluruh jenjang kegiatan yang ada di pendidikan, yaitu mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, di mana kegiatan ini dilakukan dengan belajar mengajar menjadi semuanya serba sistem online, yang mana pada Mei 2020 Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai yang namanya new normal, di mana dalam new normal ini corona sebagai upaya untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 hingga ditemukan pengobatan dan vaksin yang bisa efektif sehingga bisa memutus penyebaran daripada virus COVID-19. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu Mendikbud RI Nadiem Karim, dia menerbitkan surat edaran tentang studi from home SFH tentang pembelajaran yang dilakukan secara daring. Pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang awalnya ditetapkan mulai tanggal 10 sampai 23 April 2020 di Jakarta dan terus diperpanjang disebabkan angka kasus penyebaran COVID yang belum reda. Sampai pada Januari 2021 diberlakukannya PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan daerah yang menjalankan PPKM tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Pada tanggal 30 Maret 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara langsung pada tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli, setelah semua pendidik dan tenaga pendidik mendapat 2 dosis suntikan vaksin COVID-19. Hal ini dikarenakan penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung terlalu lama, dan ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga, serta perekonomian secara keseluruhan. Karena lonjakan kasus COVID yang tinggi di bulan Juli, PPKM diperpanjang sampai level 4. Sehingga pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat dilaksanakan pada 63% satuan pendidikan yang berada situasi COVID-19 level 3, 2, dan 1. Sementara satuan pendidikan yang berada di daerah level 4 sepenuhnya melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada tanggal 24 Agustus 2021, Mendikbud menghimbau bagi daerah PPKM level 3, level 2, dan level 1 untuk melakukan sekolah tatap muka terbatas. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Senin 23 Agustus 2021.
Aktivitas ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, semua tenaga pendidik juga sudah melakukan vaksinasi dosis kedua. Beberapa faktor mengapa Menteri mengimbau untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Adanya penurunan capaian belajar, banyak anak putus sekolah khususnya perempuan. Di berbagai macam daerah banyak learning loss yang dampaknya permanen. Kekerasan terjadi dalam rumah tangga, dan yang terakhir untuk menjaga agar kondisi psikologis anak terjaga.